kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudara sekalian, terima kasih telah hadir dalam sidang pertama BPUPKI untuk merumuskan dasar negara. Dalam sidang ini, saya sebagai ketua akan memimpin jalannya sidang ini dan ditemani wakil dari Jepang, Tuan Ichi Bagase, dan wakil dari Indonesia, Saudara Suroso. Saudara-saudara sekalian, di gedung ini kita bersama akan merumuskan dasar negara Indonesia. Maka dari itu, saya buka sidang pertama BPUPKI. Selanjutnya, silakan saudara-saudara sekalian menyampaikan gagasan kalian mengenai dasar negara. Baik, silakan. Saudara-saudara sekalian, saya ucapkan terima kasih telah memberikan saya kesempatan untuk menyampaikan pidato ini. Saya ingin menyampaikan usulan saya terkait gagasan dasar negara adapun rumusan dasar negara yang akan saya usulkan, yaitu peri kebangsaan, peri kemanusiaan, peri ketuhanan, dan peri kerakyatan. Mengapa demikian? Kelima, dan karena bangsa kita menjunjung tinggi nilai kemanusiaan, toleransi beragama, serta gotong royong dalam kehidupan bangsa. Mohon usulan saya dipertimbangkan. Terima kasih. Baiklah, saudara-saudara sekalian, apakah ada tanggapan atau usulan mengenai gagasan yang disampaikan oleh Muhammad Yamin? Baik, silakan. Maaf Ketua, saya merasa usulan ini masih bisa diperdalam. Beberapa poin masih terlalu umum dan perlu dipenjabarkan lebih lanjut agar tidak menimbulkan perbedaan penafsiran di kemudian hari. Baik, saya sepakat. Kita perlu mendengarkan pandangan lain sebelum kita membuat kesepakatan besar seperti ini. Baik, karena masih ada perbedaan pandangan, jadi sidang ini dilanjutkan besok pagi. Saya harap malam ini kalian bisa merenungkan dan bisa memikirkan untuk bisa melanjutkan sidang besok pagi. Sidang hari kedua BPUPKI kembali dibuka. Kita akan membahas kembali rumusan dasar negara yang kemarin belum mendapatkan titik terang. Baik, kepada para anggota yang ingin menyampaikan gagasannya, dipersilakan. Saya. Silakan. Terima kasih kepada ketua dan juga wakil karena sudah memberikan waktunya untuk saya menyampaikan pendapat saya di mana tentang dasar negara kita. Jadi ada pun usulan yang saya berikan diantaranya, yang pertama itu adalah persatuan, yang kedua itu adalah kekeluargaan, yang ketiga keseimbangan lahir dan batin, yang keempat itu adalah musyawarah, dan yang terakhir itu adalah keadilan rakyat. Jadi usulan ini berasal dari nilai-nilai dalam masyarakat kita. Demikian usulan yang dapat saya sampaikan, mohon untuk dipertimbangkan dan terima kasih. Terima kasih kepada saudara Skomo. Apakah ada tanggapan? Silakan. Pandangan dari saudara Sugeng sangat menarik, terutama mengenai keseimbangan lahir dan batin. Saya rasa gagasan ini penting untuk memperkuat identitas bangsa yang berakar pada budaya seni. Baik, karena waktu sudah menunjukkan tengah hari, maka sidang hari kedua dilanjutkan besok pagi. Sidang hari kedua saya tutup. Baik, sidang hari ketiga BPUPKI kembali saya buka. Untuk para anggota yang ingin menyampaikan pendapatnya dipersilakan. Sidang hari ini saya buka. Baik, silakan. Saudara-saudara sekalian, setelah merenung semalam, saya mengusulkan dasar negara. Yang kesatu, kebangsaan Indonesia. Kedua, internasionalisme dan peri kemanusiaan. Yang ketiga, mufakat atau demokrasi. Yang keempat, kesejahteraan sosial. Yang kelima, ketuhanan yang berkebudayaan. Saudara-saudara sekalian, saya telah mengusulkan 5 dasar untuk negara kita. Awalnya saya memberi nama Pancadharma, 5 kewajiban. Namun mendapatkan masukan dari seorang ahli bahasa. Nama itu dianggap kurang tepat karena kita sedang membicarakan dasar bukan kewajiban. Akhirnya saya mengusulkan nama Pancasila yang berasal dari bahasa Sanskerta. Panca berarti 5 dan sila berarti
asas atau dasar. Di atas kelima dasar inilah kita akan mendirikan negara Indonesia menjadi kekal dan abadi. Akhirnya saya mengusulkan nama Pancasila yang berasal dari bahasa Sanskerta. Panca berarti 5 dan sila berarti asas atau dasar. Di atas kelima dasar inilah kita akan mendirikan negara Indonesia yang kekal dan abadi. Baik Ketua, apakah usulan dari Soekarno bisa diterima? Baik, kepada hadirin anggota, kalian bisa menyampaikan pendapat mengenai usulan dari IR Soekarno. Saya. Baik. Saya setuju dalam nama Pancasila. Nama Pancasila sangat cocok dalam nilai bangsa kita. Saya ingin menambahkan. Benar, Pancasila mewakili seluruh nilai dasar bangsa. Baiklah, ternyata para anggota setuju dengan usulan IR Soekarno. Saya pun setuju dengan usulannya. Dasar negara sangat cocok dengan nama Pancasila. Hadirin sekalian, ada beberapa hal yang akan disampaikan oleh Tuan Ichibagase. Sebagai Tuan Ichibagase, saya persilakan. Ohayou gozaimasu, selamat siang semuanya. Saya menyaksikan jalannya sidang dari awal hingga akhir dan menyimak beberapa usulan yang telah diusulkan oleh para anggota sidang. Saya hanya ingin menyampaikan setuju dengan hasil rumusan tersebut. Yang selanjutnya akan dipertegas oleh ketua sidang lagi. Hanya itu saja yang saya bisa sampaikan. Terima kasih. Arigatou gozaimasu. Terima kasih kepada Tuan Ichibagase. Hadirin semua, kita telah menyimak dari pertama sidang, yaitu usulan dari Muhammad Yamin, Supomo, dan juga IR Soekarno. Dasar negara juga sudah kita putuskan bersama, yaitu Pancasila. Sidang selanjutnya akan dilanjutkan pada Panitia 9. Sidang hari ini, sidang BPUPKI, saya tutup. Saudara-saudara sekalian, sidang pertama telah menghasilkan dasar negara. Hari ini kita berkumpul untuk tugas yang tidak kalah mulia, merancang Undang-Undang Dasar Indonesia Merdeka. Dengan ini, sidang kedua BPUPKI saya buka. Panitia kecil perancang undang-undang telah menyusun naskah yang terdiri dari pembukaan, batang tubuh, dan juga penjelasan. Jadi kami mengusulkan negara kesatuan, bentuk presiden presidensial, dan asas musyawarah dan kekeluargaan. Jadi presiden akan menjabat sebagai kepala negara sekaligus kepala pemerintahan. Sistem ini akan menjamin stabilitas bangsa di awal kemerdekaan. Mari kita dengar pendapat saudara Muhammad Atta. Tidak mengatur agar ekonomi tidak dikuasai segelintir orang. Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar asal kekeluargaan. Semua daya penting harus dikelola negara demi kesejahteraan rakyat. Izin, kita perlu mencantumkan hak warga negara, termasuk pendidikan dan perlindungan hukum. Setuju. Negara ini tidak boleh memaksa agama. Setiap warga berhak menjalankan keyakinan tanpa tekanan. Apakah sistem presidensial tidak terlalu berat? Mungkin sistem parlementer lebih terbuka dan lebih fleksibel untuk rakyat. Sistem presidensial ini sangat cocok untuk negara yang berwarna. Jadi kita butuh kepemimpinan yang lebih. Saya usul agar pertahanan negara diatur dalam UUD. Setiap warga wajib membela tanah air. Jangan lupakan batas wilayah. Dari Sabang sampai Merauke, itulah tanah air kita yang kita lindungi. Terima kasih atas masukan dan semangat-semangat saudara-saudara panitia akan menyempurnakan rancangan ini untuk dasar negara kita. Saya nyatakan sidang kedua BPUPKI ditutup. Halo, selamat pagi Bung Karno. Maaf, siapa Anda? Saya Jenderal Terauchi, Panglima Jepang. Bisakah kita membuat pertemuan antara saya, Anda Bung Hatta, dan Bung Rajiman untuk membicarakan kemerdekaan bangsa Indonesia? Baiklah, kami akan berangkat nanti sore. Kami akan memberikan kemerdekaan bagi bangsa Indonesia sehingga terbentuknya PPKI kemarin yang akan membantu. Lalu apa tugas PPKI? PPKI akan membahas kelengkapan negara pada saat proklamasi. Kapan pelaksanaan proklamasi? Tak perlu khawatir, kami belum bisa membentukannya. Jepang akan memberikan kemerdekaan bagi Indonesia. Apakah wilayah Indonesia akan meliputi seluruh wilayah Hindia Belanda? Mungkin bisa jadi wilayah Indonesia akan meliputi wilayah tersebut.
the Japanese government and the Japanese Imperial General Headquarters to sign the instrument of surrender at the places indicated. Saudara-saudaraku, saya mendengarkan berita mengembirakan kepada kita semua, yaitu negara Jepang menyerahkan diri kepada sekutu. Lalu apa yang harus kita lakukan untuk mengisi kekosongan kekuasaan ini? Maka dari itu, kami sepakat untuk menolak semua hadiah dari Jepang, karena kita akan menyusun kemerdekaan sendiri. Bung Darwis benar. Kemerdekaan adalah hak dan juga persoalan rakyat kita yang harus segera dikemerdekakan. Mari kita meminta kepada Soekarno dan juga Bung Hatta untuk segera memproklamasikan kemerdekaan dan juga memutus hubungan dengan Jepang. Saya setuju dengan usulmu itu, karena sebaiknya mulai sekarang kita harus meminta kepada Soekarno dan Bung Hatta. Mari kita meminta kepada mereka untuk segera memproklamasikan kemerdekaan. Saya setuju dengan usulanmu, Tuan, karena waktu inilah yang tepat bagi kita semua untuk memproklamasikan kemerdekaan Indonesia ini. Kalau kalian sudah setuju, mari kita besok ke rumah Soekarno untuk mendapatkan keinginan kita semua. Bagaimana kalau rapat ini kita cukupkan sekian, lebih baik kita pulang ke rumah masing-masing. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Maaf Bung, kami mengganggu waktu Anda. Atau apa? Lalu apa yang ingin kalian bicarakan? Begini Bung, Bung sendiri sudah tahu bahwa kami menginginkan Indonesia segera memproklamasikan kemerdekaannya. Tadi siang kami juga mendengar bahwa Jepang menyerah kepada sekutu. Maka dari itu kami para pemuda mengadakan rapat dan hasilnya para pemuda setuju agar Soekarno dan Hatta segera menyusun kemerdekaan Indonesia. Apa yang dikatakan oleh saudara Darwis benar, namun hal tersebut harus direncanakan dan diteruskan oleh PPKI. Maka dari itu tujuan kami ke sini adalah untuk segera mendesak proklamasi kemerdekaan, yang dimana kami meminta proklamasi kemerdekaan harus dilaksanakan esok hari, yaitu pada tanggal 16 Agustus 1945. Baiklah, kalau begitu saudara-saudara bisa pulang ke kediaman masing-masing, dan saya akan menurunkan hal ini dengan yang lain. Baiklah, terima kasih. Kalau begitu kami akan pergi dulu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kita tidak boleh apa-apa. Kita harus mempersiapkan semuanya secara matang-matang agar tidak terjadi sesuatu yang tidak diinginkan. Saya setuju. Menurut saya, yang penting sekarang adalah kita harus menghadapi sekutu yang hendak kembali ingin berkuasa di negeri ini. Selain itu, kita juga harus membicarakan masalah kemerdekaan kembali pada sidang PPKI tanggal 18 Agustus mendatang. Lalu bagaimana dengan pendapat golongan muda yang kita berhenti? Ya, lagi pula mereka masih muda, jika mereka masih pendek. Kita harus lihat ke depan, mempersiapkan dengan matang. Kalau tidak, semuanya akan berantakan. Baiklah Bung, berarti kita semua sudah sepakat. Nampaknya golongan tua tidak akan setuju dengan permintaan kita, walaupun kita sudah mendesaknya. Kita harus mencari jalan keluar dulu. Benar sekali. Bagaimana kalau kita mengasingkan Soekarno dan Bung Hatta keluar dari Jakarta? Itu bertujuan untuk menjauhkan mereka dari pengaruh Jepang. Karena tempat ini merupakan markas peta di bawah Sidarjo Subenu dan letaknya di bawah komando peta Purwakarta yang mempunyai hubungan erat dengan PTI dan peta di Jakarta. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ada apa ya, Bu? Jadi begini, Bung. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, kenapa ya? Apakah kau tahu di mana keberadaan Bung Karno dan juga Bung Hatta? Maaf, Bung, saya tidak tahu di mana mereka. Katakanlah kepadaku di mana mereka sekarang. Aku akan menjamin mereka akan selamat ketika sampai di Jakarta, dan aku akan menjamin kemerdekaan itu ada di tangan kalian esok harinya.
Akankah Anda bersumpah karena itu? Kau tidak percaya denganku? Baiklah Bu, aku akan menunjukkan di mana mereka. Di Rengas Dengklok. Nak, marilah. Maaf ya Pak. Tolong antarkan kami ke Rengas Dengklok. Baiklah. Mengapa saudara-saudara sekalian membawa kami kemari? Maaf atas kelancangan kami, Bung. Ini demi keselamatan Anda. Kami ingin membicarakan masalah proklamasi kembali. Maka tempo hari sudah saya katakan kepada kalian, kalau masalah kemerdekaan harus dibicarakan pada sidang PPK. Saya mengerti perhitungan Anda berdua mengenai masalah proklamasi ini. Kita belum mempertimbangkan semua dengan matang, tapi saya percaya kita dapat bangkit dan memanfaatkan situasi ini. Kesempatan tidak datang dua kali. Apa yang mereka katakan benar adanya, saya mendukung mereka. Pendapat itu memang benar, namun kita masih terlalu dini untuk memproklamasikan kemerdekaan. Selain itu, kita belum siap dan masih membutuhkan bantuan dari Jepang untuk merdeka. Bagaimana jika perkataan Jepang tentang kemerdekaan bangsa kita itu hanya janji manis belaka? Apa yang akan Anda lakukan? Apakah akan selamanya menunggu janji itu, Bung? Kita harus memproklamasikan kemerdekaan sekarang juga, demi rakyat yang sudah bertahun-tahun oleh penjajahan di tanah air mereka sendiri. Mereka berhak dan sekaranglah saatnya. Tenang saudara sekalian, mari kita bicarakan ini dengan kepala dingin, tidak perlu ada ketegangan. Saya mengerti perhitungan Anda berdua mengenai masalah proklamasi ini. Kita memang belum mempertimbangkan semuanya dengan matang, tapi saya percaya kita dapat bangkit dan memanfaatkan situasi ini. Kesempatan tidak akan datang dua kali, Bung. Apa yang mereka katakan benar, dan saya mendukung mereka. Tapi apakah kita bisa? Akankah semua ini bisa mungkin dilakukan? Tentu mungkin, Bung. Asal kita berusaha, tentu kita akan temukan jalan keluarnya. Lagi pula, para pemuda di Jakarta sedang menyusun strategi pertahanan untuk mencegah serangan dari Jepang ataupun sekutu yang tidak menerima proklamasi bangsa kita. Baiklah, saya setuju. Kita akan memproklamasikan kemerdekaan tanpa ada sangkut tangan Jepang. Syukurlah kalian semua baik-baik saja. Jadi, bagaimana keputusannya? Kami setuju, kemerdekaan akan dilaksanakan tanpa campur tangan Jepang. Lalu, kapan kita akan melaksanakannya? Menurut saya, bagaimana jika besok? Para pemuda di Jakarta sudah bersiap. Setuju. Baiklah, jika mungkin kita akan melaksanakan besok pagi. Setuju. Bagaimana kita membicarakan naskah proklamasi untuk mendeklarasikan kemerdekaan kita? Kita butuh tempat untuk membahasnya. Tapi hari sudah malam dan pihak Jepang tak mungkin mengizinkan kita melakukan kegiatan sekarang. Apalagi jika mereka tahu bahwa kita hendak bicarakan rencana proklamasi. Saya punya ide. Bagaimana jika kita meminjam salah satu rumah keluarga Jepang, Laksamana Maeda? Selamat malam, ada apa, Bung? Maaf kami mengganggu waktu Anda malam-malam ini. Kami perlu tempat untuk membicarakan rencana kemerdekaan yang akan berlangsung esok hari. Benarkah begitu? Kalau begitu masuklah. Saya turut senang mendengar kabar ini. Gunakanlah ruang yang kalian butuhkan. Saya akan istirahat. Terima kasih Pak Perwira. Menurut saya, naskah ini tidak perlu ditandatangani oleh pihak PPKI. Lantas siapa yang menandatanganinya? PPKI kan lembaga bentukan Jepang. Kita juga sudah sepakat dari tadi untuk memproklamasikan kemerdekaan tanpa campur tangan Jepang. Kau benar, Nak. Bagaimana, Ibu? Adakah dari kalian yang punya pendapat untuk menyelesaikan masalah ini? Bagaimana jika naskah ini ditandatangani oleh hadirin yang ada di sini, seperti ketika Amerika menandatangani deklarasi mereka? Jangan, kita tidak boleh meniru. Kita harus berbeda dari bangsa lain. Lalu bagaimana ini Bung Karno? Karena ini semua berkat jasa-jasa Indonesia. Jadi, atas nama bangsa Indonesia. Ya, saya setuju.
Namun saya punya usul. Bagaimana jika yang menandatangani adalah Bung Hatta dan juga Bung Karno sebagai wakil bangsa Indonesia? Usul yang bagus. Bagaimana hadirin? Setuju? Setuju! Tolong kau ketik teks proklamasi ini dan jagalah teks ini baik-baik. Baik, Bung. Alhamdulillah, semuanya sudah berjalan dengan lancar. Terima kasih untuk telah menemani saya di saat-saat yang sangat penuh pikiran ini. Terima kasih Gusti Allah telah memberikan satu ajaran untuk memproklamasikan kemerdekaan. Oh ya Pak, apakah kalian sudah mau menyiapkan bagaimana proklamasi besok akan berjalan? Sudah, kita melaksanakan upacara bendera yang diiringi lagu Indonesia Raya karya Bung Supratman. Namun, bukankah bangsa kita melindungi bendera? Lantas bagaimana? Ya ampun, Bapak sampai lupa. Kalau begitu, bagaimana kalau ibu saja yang menjadikan bendera? Tapi Ibu tidak punya kain, Pak. Apakah tidak akan menggunakan kain merah dan putih saja? Tentu saja, buatlah bendera yang sederhana. Itu kita sudah berusaha membuatnya. Baiklah. Oh ya Pak, Ibu punya ide bagaimana kita memakan benderanya Sangsaka Merah Putih? Bagaimana? Ide yang bagus. Bendera Sangsaka Merah Putih. Warnanya merah, putih, menjadi Sangsaka Merah Putih. Brilian. Ya sudah, sekarang Bapak istirahat sambil menyiapkan dan juga menyusun pidato yang akan Bapak sampaikan. Tolong Anda kibarkan bendera ini. Siap, Bung. Saya akan menyuruh anak didik saya untuk mengibarkannya. Teruskan. Proklamasi. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Setelah proklamasi kemerdekaan pada 17 Agustus 1945, PPKI menggelar sidang pada 18 dan 19 Agustus 1945. Sidang ini menetapkan Undang-Undang Dasar 1945, memilih Insinyur Soekarno sebagai Presiden dan Muhammad Hatta sebagai Wakil Presiden, serta menentukan bentuk negara kesatuan. Pada hari berikutnya, PPKI menetapkan pembagian wilayah Indonesia menjadi 8 provinsi dan mengangkat para gubernur. Sidang ditutup dengan semangat persatuan dan tekad kuat membangun Indonesia yang merdeka dan berdaulat.